Wih, wih, wih. Selamat malam semua. Bertemu lagi dengan JVGL di sesi Julid Ventus. Nah, di Julid Ventus ini kita sekarang akan ngobrolin macam-macam soal Juventus. Ngobrolin apa? Ya banyak toh. Ronaldo, terus Caio Jorge, terus aduh ya. maaf. Ya, kita di sesi Julid Ventus ini akan ngobrolin soal prospeknya Ronaldo. Katanya mau dibajak sama PSG. Terus Caio Jorge yang baru datang kira-kira gimana? Terus yang ketiga ada Locatelli, ya jangan lupa Locatelli ini sinetronnya akan berakhir kapan kira-kira. Terus yang keempat panic buying Juventus, kira-kira panik mau beli siapa? Apa beli Quagliarella atau panggil balik Del Piero atau siapa? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Di sini saya bersama Bapak Ketua Pembina, Ketua Paguyuban Karang Taruna JVGL, Pak Andar Sofyan. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Terus dibantu dengan seperti biasa ada Caio Jorge yang sudah bergabung dari jauh-jauh dari Sao Paulo. Hola. Halo guys, yo. Ini Caio Jorge yang sering begadang, terus jarang minum, ya gini maklum. Terus ada. Ya sama kayak hostnya. Hostnya kurang waras. Dibantu dengan nggak mau dibilang dewa ya, duta komedi JVGL. Pak Wahyu Hidayat Turum. Malam Pak Wahyu. Malam. Oke. Sudah komplit. Kita masuk langsung ke bahasan pertama, yaitu gimana sih nasib Ronaldo nanti? Apakah tetap in atau out? Ini tentu akan membawa angin buat perubahan Juventus musim depan, karena kita tahu kalau musim kemarin sangat bergantung pada Ronaldo juga. Kira-kira gimana pendapat dari tiga narasumber kita? Langsung ke duta komedi dulu deh, Pak Wahyu, Bang Wahyu, silakan. Kalau menurut saya sih Ronaldo kayaknya musim ini nggak jadi tumpuan lagi. Apalagi kemarin juga ada statement dari Allegri katanya cukup apa gitu ya. Pokoknya intinya itu bukannya jadi tumpuan lagi. Mungkin tumpuannya pindah ke duetnya Paulo Dybala atau bahkan Bernardeschi ini yang jadi tumpuan. Wih. Oke. Jadi kalau Ronaldo out musim ini juga kayaknya sih udah dipersiapkan matang-matang oleh Allegri. Mungkin itu. Kalau menurut pendapat saya sih. Oke, mantap. Terima kasih. Ya, Bapak Caio Jorge silakan. Oke, isu tentang Ronaldo saya kira ini hanya bercandaannya media ya. Media itu lagi bingung gitu kan, bikin berita apa ya yang bisa nandingin viralnya Messi gitu. Akhirnya oh iya bikin berita Ronaldo ikutan pindah ke PSG itu akhirnya ya viral. Untuk keberadaannya Ronaldo sendiri di Juve saya kira masih dibutuhkan, setidaknya untuk musim ini, karena musim ini Juve akan quadruple. Wih, optimis sekali. Ya, gak apa-apa lah. Oke, terima kasih. Lanjut ke sumber informan terpercaya A1.
Monggo Pak Andar, silakan. Apa gimana? Kira-kira nih transfer Ronaldo itu bakal terwujud nggak sih? Terus kalau Ronaldo seandainya out, pengaruh ke tim nggak? Kira-kira? Iya. Sebenarnya ini sih transfer Serie A musim ini tuh transfer kasihan gitu. Kasihan banget. Jadi bener-bener kayak orang ngemis sama liga lain ya, khususnya ya kita lihat yang paling banyak belanja kan sekarang Inter sama Milan. Karena mereka berhasil dapat duit fresh money cash gitu dari klub IPL gitu. Atlanta jual kipernya, terus jual Cuti Romero, langsung bisa ambil Demiral atau sambil bek Verona gitu kan. Inter bahkan dapat duit rezeki nomplok dari jual legendnya Lukaku Plus Hakimi gitu, langsung bisa ya masih banyak duitnya sekarang. Kita bisa lihat mereka udah belanja bek kanan pengganti Hakimi gitu dari Belanda. Kemudian mereka dapat Zeko gratis juga. Jadi ya kasihan gitu transfer Serie A musim ini. Kayak Juventus juga kan kasihan banget gitu. Bener-bener apa ya? Istilahnya gini, kalau sebelum pandemi tuh nyari 1 juta tuh gampang gitu. Sekarang cuma hitungan 100.000 aja tuh bener-bener mesti dihitung gitu. Makanya kenapa kayak meetingnya begitu banyak. Termasuk kan terakhir deal Balotelli sama Juventus tuh nyangkut di soal Juventus maunya syarat tebusnya adalah Juventus lolos ke UCL kan di musim depan kan. Which is buat fans ya pasti lolos lah gitu kan. Tapi kan kita belajar dari musim lalu Juventus hampir nggak lolos gitu. Nah, ketika Juventus nggak lolos, buat bayarin sisa 35 jutanya Locatelli itu kan nggak gampang gitu. Iya. Kita nggak mau juga terus tiba-tiba sangat pede, terus tiba-tiba jadi bangkrut gitu istilahnya. Jadi masih dipikirin banget gitu. Bukannya pesimis terhadap Juventus, musim depan Juventus jangan-jangan nggak masuk 4 besar ya, tapi kan ya namanya sepak bola gitu. Sepak bola itu kan dinamis gitu. Dengan hitung-hitungan duit gede ya mesti dipikirin gitu. Sedangkan Sassuolo maunya ya udah pokoknya nggak perlu pakai syarat apa-apa, tahun depan lo bayar gitu bayar 25 sisanya kan, 5 bayar depan gitu. Nah sampai akhirnya kemudian ya udah terakhir kan mungkin titik dari waktu main dengan asis berapa tuh Juventus harus otomatis gitu. Itu formula yang mau dibikin tadinya gitu. Tapi pokoknya intinya sih Juventus mau lebih hati-hati, Sassuolo mau kepastian sebenarnya gitu. Dan emang susah cari duit dan ya will never know juga. Ya. Sekarang kan orang kayak ngerasa ke Allegri berarti balik ke 2015 kayak wah kita bakal jangan-jangan musim pertama langsung final UCL nih gitu kan. Tapi kan yang orang nggak tahu timnya Allegri-nya sama tapi timnya beda gitu sama Allegri yang dulu. Bahkan dibanding Allegri yang 2018 waktu dia tinggalin tuh tim yang sekarang tuh beda. Jauh. Beda banget. Jadi nggak bisa dibilang juga kalau Allegri kan udah familiar sama Juventus nggak perlu adjustment gitu. Ya enggak. Tetap perlu adjustment. Kalaupun timnya sama katakanlah ya, kita ngomongin timnya sama gitu. 2015 misalnya. 2015 berapa sih umur Chiellini? 30. Sekarang 31. Sekarang ya kan?
Iya. Sekarang 37. Iya beda gitu. Iya. Nggak bisa juga. Jadi ya jangan, ya ini yang dikhawatirin. Maksudnya ya Juventus kan hitung-hitungan juga. Jangan sampai fans juga over ekspektasi. Juventus juga kan belajar berharap sama Sarri dengan Sarri ball-nya, tapi over expectation akhirnya berantakan. Iya. Berharap sama Pirlo, yang mungkin Pirlo bisa jadi kayak the next Zidane atau the next, kan ternyata enggak gitu, bahkan kita hampir nggak lolos UCL gitu. Iya. Jadi ya lower expectation aja. Makanya saya sih ngerasa bahkan tadinya jangan-jangan harusnya kita nggak ada transfer sama hutang yang diprediksi sampai tahun depan tuh minusnya loss ya, bukan hutang, loss sampai 320 juta. Walaupun di inject capital 400 juta kan tetap aja cuma plus 80 juta gitu, dan itu kan masih minus. Buat operasional. Ya. Bukan buat Beli. hitung-hitungan. Sekarang kan kita optimis nih, fans balik ke stadion, misalnya ngitung 50%, berarti 20.000 orang kali harga tiket berapa. Tapi kan kita nggak tahu bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, nggak ada yang tahu COVID kayak gimana. Betul. Kalau tiba-tiba stadion tutup lagi, berantakan lagi. Wah, iya, pasti. Jadi ya kenapa apa bedanya, kenapa Agnelli kemudian hati-hati banget, karena tim lain tuh ya katakanlah misalnya kita ngomongin Roma gitu, ketika dia udah rugi banyak ya udah yang sekarang gitu. Yang sekarang juga dia capital kalau nggak salah 200 juta apa berapa gitu buat nutupin utang, buat belanja. Makanya Mourinho bisa belanja 80 juta kan, Ya. sampai 80 juta gitu terakhir Tammy Abraham. Tapi kan dia hitung-hitungannya ya kalau 5 tahun investasi gue nggak balik ya gue jual aja nih, kayak dulu si Palota kan gitu. Ya. Tapi kan Agnelli enggak. Itu dia kenapa Juventus tuh sampai sekarang udah 98 tahun dipegang sama Agnelli, nggak perlu dijual. Ya kita nggak mau kayak Inter misalnya, Moratti bapaknya dulu pernah punya Inter, terus dijual, terus anaknya masih mau Moratti, beli lagi Internya, terus dijual lagi Erick Thohir, terus mungkin nanti ada generasi keberapa Moratti lagi, kita nggak tahu. Tapi kan kita Juventusnya nggak mau kayak gitu. Ya harus gimana caranya, itu warisan keluarga yang masih dikit gitu. Dan Saya malah itu dulu. agak penasaran sama transfernya Locatelli itu, Mas. Kenapa? Apakah Juve itu sebegitu butuhnya sama Locatelli dari segi teknis? Kayaknya diusahakan. Sebenarnya menurut saya butuh, karena kita butuh orang yang bisa ngalirin bola ke depan. Sekarang kan nggak ada. Ya. Harapannya sampai nggak tahu sampai Horizontal. iya, dan cukup horizontal gitu. Kita butuh yang vertikal. Kan opsinya gini, bukan pemain yang sangat dibutuhkan Juventus dari segi teknis mungkin gitu, tapi dia lebih baik daripada pemain Juventus yang sekarang. Satu. Kedua, dia mau ke Juventus gitu. Nyari pemain yang mau ke Juventus sekarang tuh susah. Kalau Locatelli-nya nggak kepengen ke Juventus, ini tuh transfer udah bubar dari kapan tahu. Iya. Oh. Locatelli-nya mau ke Juventus, satu. Kedua, Locatelli-nya mau digaji murah. Rabiot setengahnya Ramsey, 3 juta itu. Jadi kalau pemainnya nggak mau, gajinya nggak murah, nggak bakal kejadian. Jadi sebenarnya ya emang player wills juga, emang dia yang mau. Makanya diperjuangin, dan karena dia Italia juga sih. Emang butuh juga kan. Kayak Juventus setelah nggak ada Buffon keluar, berkurang lagi Italianya. Iya. Kasih Menurut saya Italia sih gitu. Makanya sebenarnya ya Locatelli ini emang rumit. Kalau tuh sebenarnya Juventus tuh nggak butuh banget, jadi nggak akan mau ambil resiko
besar juga gitu. Kalau secara finansial emang nggak memungkinkan, bisa jadi akhirnya nggak deal, bisa juga, kita nggak pernah tahu. Buat apa ambil resiko keuangan kayak gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu apakah misalnya musim depan Juventus bakal 4 besar. Ya, nggak ada yang tahu. Namanya sepak bola kan nggak ada yang tahu. Walaupun kita panitia liga kan bisa juga panitia liga ketiga. Emang masih ya? Kita masih panitia liga ya? Masih. Nah itu Gasper ini pertanyaan dicoba aja marah-marah. Ya memang sih golnya Morata tuh agak offside, tapi ya udah lah ya, itu kan pertandingan dicoba, udah menit terakhir juga, ngapain pakai cek VAR gitu. Dicoba. Salah satu uji coba wasit juga kan. Iya. Wasitnya Juve kan ada yang sudah purna tugas kan ya? 2. Siapa? Tagliafico udah nggak tugas ya Mas? Saya nggak hafal tuh wasit-wasitnya. Tagliafico sama siapa yang paling terkenal itu yang dari Italia? Lovato Rosato. Satunya. Iya. Yang pernah mimpin final UCL. Duh, lupa namanya. Ya itulah. Oke, sudah bahas Ronaldo udah. Tadi sekalian Locatelli udah dibahas dikit. Mas Wahyu nih belum keluarin statement soal Locatelli nih. Silakan. Statement apa? Locatelli ya Jadi enggak? sama kayaknya sih, kalau buat jadi sih jadi. Kalau nggak jadi ya biasa. Pasti ada panic buying antara Pjanic atau siapa. Lagi juga bener kata Luciano Mugi, kalau Locatelli itu hanya iya si Italiano plus kita makan pengen pindah ke Juve doang. Kayaknya kalau nggak jadi juga ya is okay. Masih ada Bentakur dan jangan lupa Bernardeschi yang udah lahir kembali. Jangan salah loh, nanti Bernardeschi cetak hat-trick loh di final UCL. Iya, dan Juve-nya juga berhemat sih sebenarnya. Kalau kita hemat di musim ini kan bisa belanja lagi di musim depan ketika ada kesempatan sebenarnya. Persoalannya juga apa ya, kalau mau dibilang ya Locatelli ini kan sebenarnya salah satunya kenapa Juventus juga mau kasih opsi syarat gitu ya, kayak apakah Juventus lolos UCL, apakah waktu bermain atau apa. Locatelli ini kan pernah gagal di Milan gitu. Maksudnya pernah di Milan terus nggak berhasil gitu. Kita nggak bisa pungkirin ada pemain-pemain yang emang di tim kecil oke, begitu mas pindah ke tim besar tuh tenggelam gitu. Ya resiko itu kan ada gitu. Maksudnya sekarang ini kan belum tentu pemain yang paling hype di sosial media itu pemain yang paling bagus juga gitu. Katakanlah sekarang kita punya Kayo George itu setahun lalu atau 2 tahun lalu harganya 70 juta, 30 juta gitu. Juventus berhasil beli berapa? 1,5 juta. Modal apa? Modal sabar. 2 tahun kemudian dibeli. Sabar itu membuahkan. Dan tetap masih muda kan. Maksudnya katakanlah Locatelli habis kontrak tahun 2023. Berarti tahun depan kan harganya lebih murah loh. Turun dong karena kontrak sisa setahun. Ya bisa aja Juventus ada belinya tahun depan. Harganya kan kita kalau kita lihat barang itu kita nawar kayak menurut gue nih nilainya cuma segini nih, nggak pantas segini, walaupun hype, walaupun teman-teman gue bilang udah beli aja ya kalau nggak punya duit aja apa, tapi kan kita opini bagus nih di Twitter katanya kita itu kaget dengan nilainya Jack Grealish kan yang 100 juta itu. Tapi bisa jadi bagi timnya dia yang nilai segitu, makanya silakan kalau mau ambil Jack Grealish segini
kalau mau ambil checklist ya harganya segini, kalau nggak mau ya sudah. Mungkin itu juga yang dijadikan patokannya Sassuolo. Bagi Sassuolo ya nilainya Locatelli segitu. Ditebus aja. Sama kayak waktu kita ngambil Higuain, kita males nego sama Napoli, dibayarin aja 90 juta. Yes. Ya kalau lo punya duit emang kayak gitulah. Kalau duit lo banyak ya udah. Tapi kesannya kayak jatuh banget ya, beli Higuain tanpa nego, beli Ronaldo, beli Delip, sekarang mau beli Locatelli kayak abot alot gitu. Pandemi Pak. Iya, karena waktu itu duit gampang. Padahal jarak waktunya banyak kan hura-hura. Iya. Kan karena ada padahal pandemi jarak juga, waktunya Pak. nggak terlalu panjang. Kan ada pandemi juga. Kan kabar juga. Berarti Juve nggak saving. Apa? Nggak saving Juve, saving. Ya justru saving buat kita kan nggak tahu. Emang menurut Mas Bu pandeminya habis di kapan? Enggak tahu. Pertanyaan saya, emang pandemi di 2025 udah selesai? Belum tentu. Belum tentu. Jadi fans Juventus itu bisa dibilang yang banyak itu international fans gitu. Iya. Jadi tanpa ada orang dari luar negeri bisa masuk Italia dengan mudah. Misalnya masuk Italia nggak pakai karantina. Kalau pakai karantina kan lo kelewatan dong pertandingan. Iya. Jadi lo nggak bisa ke stadion juga. Iya. Terus Juventusnya juga nggak bisa beri. Kenapa mesti pelan-pelan mikir, kenapa nggak spend banyak-banyak tuh, karena kita nggak pernah tahu nih sampai kapan nih pandemi gitu. Jadi mesti mikir, karena Juventus tuh bukan tim lain yang bakal ya udah ntar kalau gue udah pusing banget nih gue gadein gitu, kayak Suning sama dulu si siapa yang dilanjutin ke Elliot dia gadein. Oktri ya udah nanti gue nggak sanggup bayar ya udah disita aja nih gitu. Juventus kan nggak kayak gitu. Iya. Kalau Juventus kayak gitu bisa-bisa aja, tapi kan kita nggak gitu. Ya, caranya nggak. Juventus tuh kalau digadein value-nya gede, lebih gede daripada Inter sama Milan pasti. Orang kita punya stadion, punya apa. Cuma sekarang kita kan nggak mau gadein gitu. Ya. Persoalannya. Jadi bukan nggak savings, tapi lebih savings. Savingnya justru panjang. Iya, ke depan gitu. Ke depan. Nggak mau ya hitung-hitungannya lebih bagus gitu. Karena M-nya jangan sampai tim ini terpaksa gue gadein gitu. Jadi kayak karena emang nggak pernah ada yang Juventus tuh sekarang bertahan di ketidakpastian. Iya tuh judulnya tuh. Makanya fans juga harus bersabar. Karena ya kita nggak ada yang tahu toh ramal masa depan gimana. Ya Juventus sudah melakukan segalanya buat berhemat, sudah melakukan langkah-langkah yang terbaik lah buat transfer segala macam. Saya kira kalau ini pun nggak ada pandemi, kita bakal terbang lebih jauh loh. Nah, kestabilan tim ini jangan lupa, kestabilan tim itu prestasi. Sekalipun nggak ada tropinya, tapi itu prestasi. Catat. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita simak dulu pesan-pesan JVGL berikut ini. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Panic buying yang merupakan jurus-jurus yang sering dikeluarkan oleh tim-tim sepak bola di akhir-akhir masa transfer. Nah, panic buying ini kira-kira apa akan ditempuh oleh Juventus? Kalaupun iya, siapakah yang akan dibeli kira-kira? Mas Kayo Jorge dulu. Silakan. Menurut saya Juve paling butuh di lini tengah ya. Di situ tersisa pemain-pemain yang ya menurut saya pemain kelas B. Jadi maybe kalaupun nanti Locatelli nggak jadi datang, antara Pjanic buying atau Ranocchia sama Fagioli dipertahankan. Panic buying-nya berupa itu, mempertahankan Ranocchia sama Fagioli. Naikin kalau menurut saya. Oke, mantap. Terima kasih
Oi, Bang Wahyu, silakan. View. Panik buying itu kayaknya sih kalau transfer Locatelli nggak jadi kemungkinan pasti ada. Kalau saya sih ngarepnya malah ngambil dari pemain Inter lagi, kayak dulu kan Hernanes. Mungkin sekarang Gagliardini. Barella. Oh, Gagliardini ya. Mungkin Gagliardini mungkin biar nambah Lord lagi. Pernah datang nonton match UCL Juve kan? Kali aja. Kemarin kan ditawar Napoli nggak mau, tahu-tahu tiba-tiba Juve nawarin, langsung ambil, kita nggak tahu. Oke. Kan lumayan juga buat nambah lini tengah juga. Kalau panik buying kayak model Pjanic mah kayaknya sih Pjanic udah direncanain plan B. Oh, I see. Ya. Oke. Kalau panik itu kan bener panik ngambil kayak dulu Hernanes. Nah sekarang mungkin Gagliardini, nggak tahu udah. Sama itu Romagnoli katanya santer mau ditukar ke Juve. Tuker sama siapa? Mungkin Rugani. Oh, Suju. Setuju ini. Tahu di sana jago. Ya amin. Tapi rumornya itu Romagnoli ditukar sama Berna. Waduh. Tapi melihat Berna lagi biru, lagi merah top. Lagi merah satu pertandingan doang. Biasa, sebelum jeda internasional dia itu merah. Iya. Biar masuk timnas. Tahun kemarin juga gitu. Iya. Oke, sip. Mantap. Pak Andar, silakan. Panic buying atau tidak? Kalau panic buying siapa yang dibeli? Tidak. Tidak. Jawabannya singkat. Tidak. Wow. Tidak. Kalau nggak ada panic buying berarti naikin anak U23 atau gimana, Pak? Nggak butuh juga nggak sih? Kan maksudnya anak U23 akan selalu ada tersedia kan? Iya akan selalu tersedia, maksudnya long year tersedia aja. Tapi kan minimal 5, kalau sudah 5 match, iya maksimal 5 match nanti nggak bisa ke U23 lagi. Ya makanya nggak satu orang dong, Pak. Oh, dioplos. Ya kayak musim lalu gitu kan dioplos. Ya, Prabota, terus Fagioli yang masuk, kadang Hamzah Rafi yang masuk. Iya. Iya. Dagraka. Dagrasha. Wah ini. Terus yakin Pak nggak panic buying? Soalnya lihat tengah ini cedera kan? Ya lini tengah. Ya, cedera cukup mengkhawatirkan. Arthur cedera, terus Ramsey juga. Wah ini kok bisa nggak panic buying tuh? Kenapa sih Pak? Karena emang nggak ada. Maksudnya kalau misalnya Pjanic masuk plan atau panic buying? Kayak Mas Wahyu tadi bilang itu plan kan? Iya. Plan B. Plan B. Plan B bukan panic buying. Oh. Ya. Ke Juventus. Gaji ya. Dia udah terima sama Juventus nggak bayar full gajinya. Patungan sama Barcelona, tapi Barcelonanya belum mau. Belum mau. Mungkin jadi kasusnya gini Mas, kan kemarin Barcelona 80% Juventus yang bayar, 20% tuh Barcelona yang bayar, rencananya gitu. Oh, I see. Ya. Minjemnya gratis. Free. Barcelona tapi sudah makanya itu sekarang panic buying atau enggak kan? Enggak. Jadi bisa dibilang ini benar-benar Juventus cermat banget ya sampai ke detail-detail ya, nggak ada panic buying juga loh, detail banget jadi hitungannya ya, cermat banget ini. Karena mau saya tadinya tuh bahkan
beneran. Termasuk Memang Kayo. Kayo itu udah diincar dari zaman Sari. Oh, alah. Berarti Cuma harganya nggak deal-dealannya juga sudah lama ya, deal-dealannya juga. Cuma nggak masuk akal harganya. Oke, demikian obrolan julid Ventus pada malam hari ini. Semoga bisa mencerahkan teman-teman meskipun ya julid. Gimana transfernya Locatelli, gimana dinamikanya Juventus, gimana semua ini kita nunggu, ternyata di baliknya ada proses yang rumit. Ya di sini kita dituntut sabar ya sama Juventus. Tetap support di masa-masa sulit. Teman-teman juga di rumah jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun, kurangi mobilitas dan jaga jarak. Vaksinasi jangan kelewat, segera daftarkan diri Anda dan semoga sehat selalu. Kita pamit dulu. Terima kasih sudah menyimak konten Julid Ventus malam ini. Forza Juve, Forza JVGL. Wuhui. Terima kasih.